Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program KMMI Universitas Semarang Course Transformasi Digital. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau membahas mengenai etika dan profesi. Etika dan profesi di sini yang dimaksud adalah etika di dalam proses pengembangan transformasi digital atau di dalam dunia transformasi digital kira-kira seperti apa saja. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita coba lihat definisi etika dulu. Secara etimologi atau secara bahasa, etika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya adalah karakter, watak kesusilaan ataupun adat. Nah, sedangkan menurut Martin, etika adalah tingkah laku sebagai standar yang mengatur pergaulan manusia dalam sekelompok sosial. Kenapa etika ini penting di dalam transformasi digital? Tentunya ketika dunia ini berubah, tatanan dunia ini berubah, bukan Sunda Empire ya, tentunya bukan bagai Lord Langga, Sunda Empire tidak, tetapi ketika tatanan kehidupan kita berubah, yang tadinya itu semua kita secara tatap muka, kemudian berjalan seperti apa adanya, sekarang hampir semua komunikasi, percakapan, dan interaksi kita berjalan secara digital, maka terjadi perubahan habit. Maka meskipun secara habit kebiasaan yang tadinya secara langsung kemudian sekarang berubah menjadi secara virtual, maka di dalam budaya Indonesia atau di dalam dunia digital pun terdapat etika-etika yang harus dipatuhi. Nah, secara keilmuan, etika berarti ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Tentunya etika ini antara pantas tidak pantas, baik tidak baik. Tentu ini hal-hal yang menimbulkan pro dan kontra. Mungkin secara etika kalau di Indonesia semisal etika yang baik ketika bertemu dengan orang tua, cium tangan, menundukkan wajah dan lain sebagainya. Tetapi kalau di Amerika, di Eropa dan lain sebagainya, etikanya berubah. Misal di Indonesia saja tidak jauh berbeda. Etika pergaulan saya kira ya, kalau di luar negeri itu seks bebas dan lain sebagainya itu biasa. Tetapi kalau di Indonesia ini ketika seseorang melakukan seperti ini maka dia melakukan pelanggaran etika. Maka etika ini harus ada kesepahaman. Nah, tentunya kalau kita berbicara etika secara konvensional maka dia akan berjalan pada koridor sesuai dengan di mana dia berada. Tetapi ketika seseorang berada di dalam cyberspace atau di dalam dunia maya, maka dia berperilaku selayaknya etika internasional. Meskipun kalau kita lihat akhir-akhir ini di Indonesia tetap ada etika secara, meskipun digital, tetapi etikanya berjalan secara lokal. Nah, tentunya tujuan dari mempelajari etika ini adalah mendapatkan konsep yang sama, pemahaman yang sama, penilaian yang sama terkait baik dan buruknya suatu manusia dalam ruang atau waktu tertentu. Nah, lantas bagaimana tujuan etika dalam teknologi informasi? Ya, sebagai dasar pijakan atau patokan yang harus ditaati dalam teknologi informasi. Tentunya etika dalam teknologi informasi ini adalah suatu rambu-rambu atau dasar pijakan atau patokan atau guidance bagi seseorang ketika berada di dunia maya. Kita tentunya pahami beberapa waktu terakhir banyak terjadi kasus yang bahkan terseret sampai di pengadilan. Ketika orang menulis pesan hoax, ketika seseorang mengucapkan ujaran kebencian yang dilakukan di dunia digital, maka ini bisa dipidanakan. Ini jadi hal penting saya kira yang harus dipahami oleh adik-adik mahasiswa atau teman-teman semua, bahwasanya ketika teman-teman semua bermain di dunia digital, itu akan ada rekam jejak digital. Setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau beberapa periode yang lalu, itu ada rekam digitalnya. Nah, lantas bagaimana tujuan etika ini ketika diterapkan di dalam teknologi informasi? Tentunya tujuan utamanya adalah untuk memetakan permasalahan yang timbul akibat penggunaan teknologi informasi itu sendiri. Nah, tadi saya di awal sudah sampaikan bahwasanya ketika tatanan pergaulan kita berubah, yang tadinya itu secara langsung tatap muka, yang sekarang diganti secara digital, bukan hanya pergaulan manusia, tetapi sosial, ekonomi, transaksi, keuangan. Kita lihat sekarang dompet digital itu ada di mana-mana,
media komunikasi itu bisa beragam, pemberitaan pun sekarang sudah model digital dan lain sebagainya. Tentunya ketika semua hal ini beralih bentuk, ya, dari tadi yang tadinya konvensional menjadi bentuk yang teknologi informasi, maka butuh yang namanya etika. Nah, selain itu juga mampu menginventarisasikan dan mengidentifikasi etika dalam bentuk teknologi informasi, dan mampu menentukan masalah dan penetapan etika teknologi informasi. Tentunya tadi saya sampaikan, sudah kita bahas di depan, bahwasanya orang bisa ngomong, misal saya dan si B, kalau di dalam dunia nyata misal ya, saya bilang, oh kamu jelek, anak kamu nggak ganteng dan lain sebagainya. Kalau di dalam dunia nyata mungkin selesai, nggak ada bekas digitalnya. Tetapi justru yang akan lebih bahaya ketika Anda melakukan tweet atau update status, atau Anda komen foto seseorang. Dulu masih ingat ya, mungkin anaknya, kalau Anda masih ingat di kasus-kasus selebriti, ada orang komen di anaknya Ussy Sulistyawati, ada komen di siapa, misal Atta Halilintar dan lain sebagainya. Nafa Urba waktu itu anaknya dikomen bahwasanya jelek dan lain sebagainya. Ada rekam digital di situ. Ketika seseorang tidak suka, dia bisa melaporkan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, bagaimana koridor-koridor atau etika kita di dalam menggunakan teknologi informasi. Nah, kalau kita coba petakan, ada beberapa faktor-faktor tindakan seseorang melanggar etik. Nah, dalam kaitannya dengan pergaulan manusia, maka etika berupa bentuk aturan yang dibuat berdasarkan moral. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya etika ini berkaitan dengan moral, pantas tidak pantas, baik buruk dan lain sebagainya. Pertama adalah faktor individu. Nah, ini merupakan penyebab paling sering terjadinya tindakan etis atau tidak etis karena tidak tercukupnya kebutuhan pribadi dalam kehidupan. Jadi seringkali kita sibuk dengan kehidupan individu seseorang. Ya tadi ya, kita ngomongin ya jelek, oh ini dan lain sebagainya. Anda mengucapkan sesuatu kata-kata yang tidak senonoh, atau Anda menginformasikan berita yang kadang-kadang sebenarnya Anda bercanda, tetapi orang menangkapnya karena kalau di dalam dunia digital itu tidak ada ekspresi ya. Misal saya bilang bahasa Surabaya, dancuk gitu ya. Mungkin akan beda konotasi dengan dancuk, gitu beda. Tapi kalau itu ditulis dalam bentuk caption, dalam bentuk tulisan, ini bisa menimbulkan multitafsir. Ya. Kedua, tidak adanya pedoman. Tidak punya penuntun hidup sehingga tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu. Nah, tentunya ini ya yang jadi kadang-kadang problematika di kehidupan masyarakat kita. Bahwa oh ini yang layak, yang patut seperti apa? Oh ini tidak patut, ini boleh, ini tidak. Maka jadi penting ya berperilaku baik di dalam menggunakan bentuk aplikasi teknologi. Perilaku dan kebiasaan individu tanpa memperhatikan faktor lingkungan di mana individu tersebut berada. Kayak tadi ya, semisal mungkin ada seseorang berbicara kasar kayak tadi, semisal mohon maaf kalimatnya agak kasar, anjing. Di beberapa tempat itu sudah biasa, kayak mungkin di kota-kota besar kalimat itu menjadi kalimat-kalimat yang yang lumrah dipakai mungkin. Tetapi kalau di beberapa daerah, semisal mungkin Semarang dan lain sebagainya, ketika kalimat-kalimat itu dilontarkan menjadi kurang etis. Kayak tadi kalimat dancuk itu macam-macam. Bisa orang menangkapnya itu baik, bisa tidak. Tergantung situasi dan kondisi. Inilah yang menyebutkan seringkali tindakan seseorang itu melanggar etika. Karena mungkin kalau saya sampaikan ini dengan teman saya tidak masalah, tetapi kalau orang lain secara umum ini jadi masalah. Karena ingat, dunia teknologi, dunia informasi itu sangat luas. Sehingga apapun yang kita posting, apapun yang kita tulis itu bisa dilihat ataupun bisa direaksi oleh banyak orang. Ada beberapa macam-macam etika. Ada etika deskriptif, etika yang berbicara tentang suatu fakta, yaitu tentang nilai, pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Itu etika-etika yang deskriptif.
Ada juga etika-etika yang normatif. Etika yang mengenai norma-norma yang menentukan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misal Anda norma ketika Anda berkomunikasi, kemudian ketika Anda tentu gaya etika Anda ketika di kantor, di rumah, ataupun di berbagai tempat itu akan berbeda. Ya. Nah, sebelum kita jauh nanti membahas tentang etika, kita coba lihat apa itu profesionalisme. Loh, apa ini profesional ini? Apakah punya hubungan dengan etika? Tentu sangat punya hubungan yang sangat erat. Nah, tentunya kalau kita bicara sekarang ya di dunia yang sangat terbuka ini, profesionalisme itu menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap kalangan. Nah, saya ambil beberapa keterangan dari beberapa pakar dari beberapa buku ya. Menurut Abdurrahim dalam Suharwadi, yang di bukunya Suharwadi, bahwa profesionalisme biasanya dipahami sebagai kualitas yang wajib dipunyai setiap eksekutif yang baik, di mana di dalamnya terkandung beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Jadi profesionalisme itu dia punya ciri. Seseorang dikatakan profesional jika dia mempunyai beberapa aspek ini. Satu, punya keterampilan tinggi dalam suatu bidang. Anda punya keahlian. Misal Cristiano Ronaldo itu profesional karena dia atlet profesional sepak bola. Messi. Nah, karena pekerjaan beda dengan profesional, ya. Orang harus punya keahlian tertentu. Dia punya knowledge, ilmu dan pengetahuan serta kecerdasan menganalisa suatu masalah dan peka dalam membaca situasi. Bisa memberikan respon yang cepat, tepat, cermat, memberikan keputusan tentunya yang terbaik. Kemudian punya sikap berorientasi ke hari depan. Dia punya target, ya. Orientasinya untuk masa depan. Oh, ini nanti untuk 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, 20 tahun lagi, ini masih terpakai. Punya sifat antisipatif terhadap perkembangan lingkungan. Yang terakhir, punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan dan kemampuan pribadi, serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain. Jadi ini adalah beberapa hal yang umumnya ketika seseorang dikatakan Anda profesional atau enggak. Nah, apakah profesional ini punya kaitannya dengan etika? Tentu jelas. Orang yang profesional, dia biasanya punya level etika yang lebih baik. Dia punya attitude. Dia menghargai kode etik. Nanti kita bahas juga kode etik. Nah, ada beberapa pendapat dari beberapa pakar yang lain menyatakan bahwa profesi ini profesionalisme ya dalam hubungannya dengan profesi adalah sebagai status yang mempunyai arti atau suatu pekerjaan yang memerlukan pengetahuan. Jadi sama ya, dia butuh pengetahuan, ilmu pengetahuan, keterampilan dan metode. Artinya dia punya knowledge, dia punya keilmuan. Sedangkan menurut George, profesi atau profesional ini adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan tentunya mengandalkan skill. Jadi kalau dibilang mohon maaf, pengantar barang bisa nggak jadi profesionalisme? Mungkin bisa. Tergantung bagaimana dia bisa memetakan, ini ada 100 paket, bisa nggak saya antar dalam waktu 2 jam? Dia melakukan pemetaan. Oh, ini ada 100 paket, ini paket seperti apa, alamatnya di mana, jarak tempuhnya seperti apa. Dia bisa jadi profesionalisme shipping. Ya, karena kita tahu bentuk pekerjaan apapun sebenarnya bisa Anda lakukan dengan secara profesional. Ketika Anda punya pengetahuan, Anda bisa melakukan analisa dan Anda bisa membuat keputusan yang tepat. Terlepas apapun pekerjaan Anda. Tukang bersih-bersih Pak, bisa nggak jadi profesional? Bisa jadi profesional kitchen ya, sorry. Di beberapa negara maju, tidak di Indonesia ya. Di negara maju, saya masih ingat cerita beberapa teman saya yang dulu kuliah di Jerman. Dia mau membenahi suatu toilet karena toilet rusak. Tukangnya itu datangnya bergantian. Ada yang bagian nyemen. Oh, nanti yang bagian ini ada sendiri. Oh, bagian ini ada sendiri. Karena dia profesional. Oh, saya hanya bagian ini. Skupnya di bagian ini. Kalau di Indonesia kan tidak. Di Indonesia itu tipikal pekerja palu gada. Palu minta, gue ada. Ya. Nah, ini profesional. Kita berbicara secara profesional. Sama halnya mungkin di bidang IT. Di bidang IT di Indonesia pun hampir sama. Orang mengira orang di bidang IT itu harus bisa program, bongkar komputer, ngecek virus, jaringan. Tidak. Padahal profesi di bidang IT itu banyak. Orang bisa fokus di dalam satu profesi. Tidak harus menguasai semuanya. Jadi profesional itu biasanya fokus terhadap suatu bidang keilmuan. Anda yang profesional di bidang hukum, ya mungkin Anda fokus di bidang hukum.
Anda mampu ketika ada orang, ada kasus, Anda bisa memberikan analisa yang tepat. Anda bisa memberikan masukan atau keputusan yang tepat. Sama halnya mungkin Anda di bidang ekonomi. Orang kalau penghasilannya sekian, semisal dia punya plan 10 tahun ke depan, pengen nikah, punya rumah dan lain sebagainya, Anda membikinkan planner. Oh, kira-kira Anda berarti harus melakukan ini. Analisa Anda tepat, keputusan Anda tepat. Nah, ini Anda dikatakan bisa menjadi seorang profesional. Nah, ketika seseorang menjadi profesional, biasanya dia akan terikat dengan namanya etika. Lebih tepatnya adalah etika profesi. Terlepas apapun profesi Anda, entah di bidang hukum, entah di bidang IT, entah di bidang manajemen, entah di bidang konstruksi, atau entah di bidang pangan, ataupun di bidang apapun, biasanya kita akan terikat terhadap etika profesi. Ya, mungkin etika profesi ini beberapa ada yang umum, ada yang tidak ya. Kalau kita yang paling dengar, paling umum kan etika profesi seorang dokter ya. Tidak boleh menolak pasien, etika profesi di bidang hukum misalnya. Tetapi saya kira seluruh bidang pekerjaan itu ada etikanya, ada normanya. Nah, etika profesi tentunya adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Tentunya etika profesi ini ada yang bersifat umum ya, semisal mampu menjaga kerahasiaan dan lain sebagainya. Nah, etika profesi sendiri adalah cabang filsafat yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang khususnya profesi ataupun kehidupan manusia. Nah, etika profesi sebagai sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkan dengan disertai refleks yang seksama. Tentunya tadi sudah saya sampaikan bahwasanya etika profesi ini melekat terhadap seseorang yang profesional. Tentu apapun pekerjaan kita itu sebenarnya ya sebagai service ya, melayani. Anda di bidang hukum ya melayani klien Anda. Kita di bidang IT, saya mungkin di bidang IT, maka saya akan melayani customer saya di bidang IT. Nah, ada beberapa prinsip dasar dalam etika profesi. Yang pertama tentu dia punya responsibility, dia punya tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan terhadap hasilnya, outputnya. Jadi tidak hanya pelaksanaan saja, dia bertanggung jawab sampai dengan output. Tentunya dia juga bertanggung jawab terhadap profesi dampak dari profesi atau kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Ketika hasilnya itu seperti apa, maka ini melekat pada profesi Anda. Ya. Kedua, rasa keadilan. Ya. Harus mampu menciptakan rasa keadilan. Kedua prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya ya. Ini masih ketiga. Kemudian prinsip kompeten. Melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya atau kompetensi dan ketekunannya. Tentu ini ya, saya kira akhir-akhir ini yang agak rancu ya. Ketika COVID melanda Indonesia, banyak sekali orang-orang yang di luar kompetensinya menghardik seseorang. Di luar kompetensinya berpendapat. Tentu kebebasan berpendapat ini dijaga oleh undang-undang. Tetapi tentunya di dalam kode etik atau etika profesi, statement siapa yang mampu dipercaya pada saat kasus COVID seperti ini ya tentunya adalah epidemiolog, ya, ahli virus dan lain sebagainya. Kita bertanya pada dokter pun ya harus jelas, dokter apa? Ini berhubungan dengan paru ya, maka dokter paru. Jangan ditanyakan ke dokter umum. Nah, ini adalah beberapa hal yang kadang-kala kita salah kaprah ya, menurut saya. Karena apalagi di era global seperti sekarang ini, semua orang bisa berpendapat. Berlaku profesional, berlaku konsisten, dan reputasi profesi, kemudian prinsip kerahasiaan. Tentu tadi saya sampaikan bahwasanya hal yang paling umum biasanya dalam etika profesi adalah menjaga kerahasiaan. Tentu kalau Anda di bidang hukum ya, menjaga kerahasiaan klien, rahasia klien itu penting. Anda yang di bidang kesehatan, rekam medis itu adalah salah satu menjaga kerahasiaan. Di dalam keuangan saya kira juga sama. Dan di
segala aspek kehidupan atau pekerjaan manusia, menjaga kerahasiaan menjadi sangat penting. Nah, kenapa etika dan profesionalisme teknologi informasi ini dibutuhkan? Kan gitu ya, tadi sudah, meskipun kita sudah bahas di awal, karena etika membantu manusia untuk melihat secara kritis moralitas yang dihayati oleh masyarakat, merumuskan pedoman etis yang lebih kuat dan norma-norma baru yang dibutuhkan karena adanya perubahan. Jadi, kenapa etika dan profesi ini di dalam dunia teknologi informasi ini dibutuhkan? Ya, karena tadi saya sampaikan bahwasanya kehidupan kita sebenarnya sudah berubah. Orang sudah jarang sekali, kalau sekarang ya, belanja secara langsung itu sekarang beberapa sudah mulai berpindah ke belanja online. Maka transaksi menimbulkan ada transaksi online, ada pembelian online, ada beberapa kegiatan percakapan online. Maka ini menimbulkan kebiasaan baru, dan tentunya kebiasaan baru ini harus diatur, karena kalau kehidupan yang tidak diatur ini nanti akan jadi carut marut. Ya. Jadi, kenapa etika dalam profesionalisme teknologi informasi ini dibutuhkan? Karena kita sekarang berada di dalam tatanan baru. Apalagi sekarang orang menyebut kita dalam tatanan new normal. No, new normal itu seperti apa? Dulu tidak ada aturan orang harus pakai masker, kemana-mana pakai masker, kemana-mana harus cuci tangan, jaga jarak. Tidak. Sekarang dengan tatanan baru, kondisi darurat yang baru, ini menjadi aturan, menjadi pedoman, bahkan menjadi etika. Nggak etis sekarang orang ketika berjalan di ranah publik, jalan ke mall mungkin, jalan ke tempat-tempat umum, dia tidak pakai masker, ini dia melanggar norma sudah. Ya, etika membantu seseorang untuk mengambil keputusan tentang tindakan yang perlu dilakukan dan yang perlu dipahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Tentunya tadi etika ini tentunya selain mengatur juga memberikan guidance atau membantu kita dalam mengambil keputusan. Ketika kita berada di ranah teknologi informasi, di ranah keterbukaan, bagaimana kita harus bersikap. Ini jadi sangat penting sekali, ya. Jadi jangan sampai kita melanggar etika yang ujung-ujungnya malah justru melanggar hukum, ya. Karena apa? Tadi ada kebencian, ada hoax, dan ada macam-macam yang sekarang apa yang kita lakukan semuanya ada jejak digitalnya, ya. Jadi pesan saya, kita harus berhati-hati dalam paling dekat mungkin dengan kita adalah bagaimana Anda bersosial media, bagaimana Anda berkomentar, bagaimana Anda membagikan informasi. Ini menjadi hal yang sangat fundamental sekali yang harus kita pahami. Etika dalam profesionalisme teknologi informasi dapat diterapkan ketika seseorang berhadapan dan menggunakan teknologi. Ya, tadi saya sampaikan juga. Jadi ketika kita, misalnya Anda main Twitter, main Instagram, dan lain sebagainya, ketika Anda belanja di e-commerce, Anda belanja di Tokopedia, ya ini yang jadi kasus terakhir ya, semisal Anda belanja pakai metode COD, yang dimarahi kurirnya ya salah. Yang dimarahi ya penjualnya, tetap kurir hanya menyampaikan barang. Aturan COD seperti apa? Aturan COD itu barangnya diterima, dibayar, kemudian diterima, udah dibuka, komplain, silakan ajukan komplain. Ya, ini etika-etika yang kadang-kadang seseorang, saya tidak mau rugi, ini saya ditipu. Nah, inilah tantangan sebenarnya ketika dunia digital ini sudah semakin kuat, maka trust ataupun etika ini juga harus dibangun. Ya. Bagaimana peran etika dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat ya. Kalau kita lihat seolah-olah kemarin baru 3.0, sekarang 4.0, bahkan sekarang sebentar lagi 5.0. Internet dari 3G, 4G, 5G, apa nyambung Pak? 5.0 berarti 5G. Ya, boleh-boleh saja sih, tapi paling tidak ini kita menunjukkan bahwasanya sekarang teknologi berkembang sangat pesat. Tentunya pionirnya apa? Perkembangan teknologi ini adalah perkembangan internet, ya. Nah, dengan pengembangan teknologi tersebut diharapkan akan dapat mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup manusia. Tentunya dengan perkembangan teknologi ini plus minus ya. Ada banyak orang, katakan UMKM dan lain sebagainya, yang diuntungkan dengan promosi secara online dan lain sebagainya. Kita juga bisa komunikasi dengan lebih mudah gitu ya. Dulu kalau kita mungkin rindu dengan keluarga kita yang jauh, mungkin ada yang di tanah rantau dan lain sebagainya, kita sangat susah nulis surat. Berkembang lagi nulis SMS, bisa langsung terkirim. Berkembang lagi bisa telepon, langsung dengar suaranya. Sekarang bisa lihat wajah gitu ya, video call. Nah,
Untuk menjadi manusia yang utuh tentunya kita tidak cukup dengan mengandalkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menghayati kode etik, entah itu kode etik ilmu, teknologi, dan kehidupan. Jadi orang di dalam bermasyarakat juga selain Anda pintar, Anda mampu berbaur dengan masyarakat. Apabila manusia sudah jauh dari nilai, maka kehidupannya akan terasa kering dan hampa. Jadi kadang-kadang kalau coba Anda perhatikan di sekeliling Anda, ketika norma sopan santun itu hilang, maka seolah-olah dunia ini kering dan hampa. Coba kita lihat ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita, semua sibuk dengan gadget. Siapapun saya kira ya, ini jadi pengingat untuk kita semua. Ketika kita kumpul dengan keluarga, kita pun sibuk dengan gadget kita. Jadi ini adalah pengingat untuk kita semua bahwa etika ini sangat penting dan masih sangat diperlukan di tengah perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Oke, nah ada beberapa hal yang ini saya bahas sedikit ya, isu-isu pokok tentang etika komputer. Jadi etika komputer ini imbasnya apa Pak? Kan tadi ya. Jadi ketika seseorang tidak mengindahkan etika di dalam teknologi informasi atau di dalam komputer, apa yang terjadi? Satu, kejahatan komputer. Kejahatan komputer itu apa? Penyebaran virus, spam email, carding. Carding itu bobol kartu gitu ya. Kejahatan komputer itu kejahatan yang ditimbulkan karena pengguna komputer secara ilegal, secara tidak resmi. Ada cyber etik, internet sebagai pengembangan teknologi informasi dan komputer secara langsung dan sebagai suatu peluang baru untuk berbisnis. Cyber etik ya. E-commerce, wah ini yang tadi saya sampaikan ya. Dengan adanya e-commerce ini banyak sekali menimbulkan plus minus. Tentunya harapan kita banyak positifnya ya. Jadi semua lebih mudah, lebih murah, lebih transparan. Tetapi juga menimbulkan hal baru seperti penipuan, orang beli apa, yang dikirim apa, dan lain sebagainya. Ini yang jadi masalah di dalam e-commerce ya. Pelanggaran hak cipta. Saya kira kita sudah sangat erat ya, ada pembajakan, kemudian download film yang tidak jelas gitu ya. Ini jadi sering hal. Tanggung jawab profesi, munculnya kode etik untuk memberikan gambaran adanya tanggung jawab bagi para pekerja. Nah ini saya bahas sedikit kejahatan komputer. Kejahatan komputer itu macam-macam. Jadi kejahatan komputer bukan hanya Anda nyuri komputer, tidak. Ada namanya illegal access, akses tanpa izin ke sistem. Masuk ke sistem tanpa izin, illegal access. Orang biasanya melakukan hacking gitu ya. Bobol password, nah, itu legal access ya. Yang paling umum, bobol password apa, Facebook, IG dan lain sebagainya. Facebook, password komputer, ini illegal access, ini kejahatan. Illegal konten tidak sah, ini timbulnya biasanya adalah hoax. Masukkan data informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis. Ini lebih kita kenal dengan hoax. Konten tidak sah. Nah, data forensik juga bisa masuk ke hoax ya. Ini juga masuk ke hoax, pemalsuan data. Jadi Anda bilang, oh datanya sekian, tapi yang benar sekian. Pemalsuan data dokumen. Dokumen penting ya. Pemalsuan ijazah, pemalsuan sertifikat. Dokumen-dokumen melalui internet, ini juga melakukan kejahatan. Spionase mata-mata. Jadi banyak teknologi, misal dulu WhatsApp itu sempat di-upgrade. Jadi percakapan antara saya dan Anda, misal saya WA pada Anda, itu di tengah-tengahnya kita bisa dimonitor. Sekarang WhatsApp melakukan perubahan, dia melakukan end-to-end encryption, sehingga di tengah-tengahnya itu memungkinkan untuk menghindari spionase atau pengambilan data secara sepihak ya. Data thief, pencurian data, ini juga masuk dalam konten atau konteks kejahatan di dalam komputer. Tentunya mencuri itu ya data secara tidak sah ya, baik digunakan sendiri ataupun diberikan kepada orang lain. Kemudian menyalahgunakan perangkat komputer tanpa hak, memproduksi, menjual, berusaha memperoleh untuk digunakan, mengimpor, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali menyalahgunakan peralatan komputer, ini juga masuk di dalam kejahatan komputer. Oke, saya ingin perlihatkan ke Anda ini ya. Ini treatment checkpoint. Kalau kita lihat, ini bentuk-bentuk kejahatan di dalam komputer. Kalau kita di dunia internet,
kita bisa lihat secara real time serangan ya, ini attacking dari Rusia nyerang ke US, Israel dan lain sebagainya. Ini beberapa website yang bisa kita lihat ya. Ini ada FireEye Cyber Threat Map. Ini kalau kita bisa lihat attacking ya. Apa yang di report industri yang paling sering diserang di sini? Finance service, service konsultan, telekomunikasi, manufacturing, insurance. Ini report industri ya dalam 30 hari terakhir penyerangan ya. Jadi perkembangan teknologi ini tentunya punya konsekuensi. Konsekuensinya sangat banyak. Nah, di antaranya ya ini kejahatan di bidang IT. Kejahatan itu tidak, tentunya kalau kejahatan dilakukan oleh orang awam, itu paling yang muncul kalau kita hubungnya dengan etika, maka munculnya adalah pemalsuan data, kemudian berita hoax, kemudian bisa jadi hate speech, ya. Tapi kalau di kalangan high end ya, kalangan atas, maka dia bisa jadi pembobolan, carding, kemudian illegal access. Ini adalah kejahatan-kejahatan yang level advance, yang membutuhkan knowledge ya. Saya kira kalau hanya untuk komen tidak betul dan lain sebagainya, itu bisa terjadi di setiap kalangan. Kita pun kadang-kadang sering hilaf. Maka penting sekali saya kira untuk menjaga etika kita di dalam berkomunikasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Selamat belajar, nanti videonya bisa diulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.